Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Dayanti, NPM 201110700158, Prodi PIAUD kelas B semester 3. Di sini saya akan memberikan jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Ibu Indah Agung Suprapti, MPD. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan UTS saya satu persatu. Yang pertama, jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dan peranan serta ruang lingkup filsafat pendidikan Islam menurut pendapat Anda. Filsafat pendidikan merupakan ilmu filsafat yang mempelajari hakikat pelaksanaan dan pendidikan. Filsafat pendidikan berusaha menjawab pertanyaan mengenai kebijakan pendidikan, sumber daya manusia, teori kurikulum, dan pelajaran serta aspek pendidikan yang lain. Peranan filsafat pendidikan sendiri yaitu memberikan inspirasi seperti menyatakan tujuan pendidikan negara bagi masyarakat, memberikan arah yang jelas dan tepat dengan mengajukan pertanyaan tentang kebijakan pendidikan dan praktik di lapangan dengan menggunakan rambu-rambu dari teori pendidik. Untuk ruang lingkup atau objek filsafat pendidikan secara umum adalah segala hal yang menyangkut permasalahan kehidupan manusia. Namun jika dijabarkan secara mikro atau khusus, maka objek filsafat pendidikan melingkupi beberapa hal di bawah ini. Merumuskan sifat hakikat pendidikan seperti the nature of education secara tegas. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana hubungan filsafat manusia dan pendidikan? Jelaskan dan sertakan dalil. Manusia merupakan makhluk sosial yang lahir ke dunia ini untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, banyak membutuhkan bantuan dari orang lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain, memerlukan orang lain baik dalam menjalankan proses pendidikan serta proses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dalam mengembangkan proses pendidikan, butuh pola pikir yang menunjang dan baik. Manusia memiliki akal dan pikiran untuk memecahkan problem-problem atau masalah dalam mengembangkan proses pendidikan, yaitu proses mencerdaskan manusia dalam kebodohan. Dari tidak tahu menjadi tahu dan memiliki sifat primitif dalam berpikir. Sekarang sudah terpikir ke arah yang modern. Serta manusia butuh filsafat dalam proses pendidikan. Dalam hal ini, manusia berhubungan dengan filsafat dalam proses pendidikan. Manusia harus mampu berfilsafat dalam dunia pendidikan, mampu menjalankan proses pendidikan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik, mampu berfilsafat dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam proses pendidikan. Adapun ayat Al-Quran yang berkaitan dengan penjelasan di atas adalah salah satunya yaitu Ar-Rum ayat 8 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Awalam yatakaffaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalin musamma wa inna katsiran minan nasi biliqa'i rabbihim lakafirun. Shadaqallahul azim. Yang memiliki arti dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka. Allah tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya. Maksud dari ayat yang saya bacakan sebelumnya adalah Allah menciptakan langit dan bumi dengan memiliki tujuan yang telah ditentukan. Allah memerintahkan atau menyuruh manusia yang memiliki pikiran untuk berpikir secara filsafat demi memiliki pendidikan yang berkarakter dan dapat membantu banyak di antara manusia yang belum tersentuh akan indahnya dunia pendidikan dan filsafat itu sendiri. Yang terakhir, pertanyaan ketiga yaitu berikan 3 contoh kurikulum yang Anda ketahui beserta dengan pengertiannya, tujuan dan komponennya. Menurut Nasution, kurikulum terbagi menjadi 3 jenis. Berikut penjelasannya. Yang pertama, sparted kurikulum, kurikulum terpisah,
yakni jenis kurikulum yang terdiri dari mata pelajaran yang terpisah-pisah. Data-data yang ada di dalam mata pelajaran terpisah atau masing-masing pembentukan spartan kurikulum ini berlandaskan pada pengalaman dan juga budaya manusia sepanjang masa yang kemudian disederhanakan dan disusun secara logis, kemudian dilakukan sesuai dengan usia peserta didik. Tujuan kurikulum ini adalah untuk mempermudah kegiatan belajar dengan data-data yang dipisah dan membentuk pengalaman serta budaya yang disusun secara logis. Adapun yang kedua, jenis yang kedua yaitu correlated curriculum atau kurikulum korelatif, yakni kurikulum yang menghubungkan antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Dalam jenis kurikulum ini, mata pelajaran dikaitkan dan disusun dengan sedemikian rupa, serta diperkuat antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak berdiri sendiri. Ada beberapa cara yang harus ditempuh untuk memadukan mata pelajaran tersebut. Di antaranya adalah dengan menggunakan korelasi-korelasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu korelasi okasional atau insidential, yakni korelasi yang didapatkan sewaktu-waktu jika terdapat hubungannya. Yang kedua, korelasi estetis, yakni korelasi yang tujuannya untuk mendidik budi pekerti sebagai pusat pembelajaran, kemudian diserap dari pendidikan agama atau budi pengerti. Yang ketiga, korelasi sistematis, yakni korelasi yang disusun langsung oleh pengajar atau guru. Yang keempat, korelasi informal, yakni kurikulum yang disusun dengan cara kerjasama antara beberapa guru dan menghubungkan pelajaran yang diampu oleh satu guru dengan guru lainnya. Yang kelima, korelasi formal, yakni kurikulum yang terlebih dahulu sudah direncanakan oleh guru atau timnya. Korelasi meluas, yakni korelasi yang memadukan beberapa bidang studi dan memiliki ciri khas yaitu saling mendekati. Tujuan dari kurikulum ini adalah untuk mempermudah dalam mengaitkan pelajaran satu dengan pelajaran lainnya. Seperti apabila kita mempelajari satu pelajaran, kita bisa mendapat ilmu pelajaran yang lainnya juga. Yang ketiga jenis yang ketiga yaitu integrated curriculum. Kurikulum terpadu, yakni kurikulum yang bahan ajarnya seperti secara terpadu. Contohnya IPS, ilmu pengetahuan sosial, yang merupakan perpaduan dari mata pelajaran ekonomi, sosiologi, geografi, dan sejarah. Tujuan dari kurikulum terpadu adalah kurikulum yang memadukan segala aspek pembelajaran menjadi satu kesatuan agar mudah dimengerti oleh siswa yang ingin mempelajarinya. Baiklah, mungkin hanya itu saja jawaban yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.